Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam memasuki tahun baru 2023 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-24. Demikian tertulis, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air ke dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah
dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Terpujilah Kristus atas kebesarannya yang Dia berikan, dan kita terima hari ini kita bisa melampaui 2022 dan memasuki 2023. Kita diberkati Tuhan melampaui 1 tahun, maka kita punya keyakinan akan mampu juga melewati 2023 dengan mengandalkan kekuatan, hikmat, dan perlindungan Tuhan. Kendati tahun ini adalah tahun resesi dunia dan resesi global, resesi ini disebut dengan tahun kegelapan, kita akan mampu melewati ini dengan penuh sukacita. Karena sama seperti janda Sarfat, dia mencoba melewati demi hari atas perintah dari Tuhan. Kalau kita melihat resesi menjadi sebuah tahun gelap, maka janda Sarfat itu pun mengalami tahun resesi yang cukup panjang. Bertahun-tahun tidak datang hujan, musim kemarau, kelaparan di mana-mana. Dan pada saat itu pula Nabi Elia memerintahkan kepadanya mengambil baik air minum dan tepung dan roti untuk diberikan kepada Elia. Maka ini sesuatu yang ironi di tengah situasi yang resesi, kalau itu istilahnya sekarang ya, resesi ekonomi yang cukup tinggi, situasi kondisi yang memprihatinkan, kelaparan dan kekeringan di mana-mana. Elia memerintahkan janda loh, ini bukan orang kaya, memberi air dan roti kepadanya. Maka tema di tahun baru ini Allah memberi dengan iman. Memberi dengan iman ini menjadi resolusi 2023. Kalau disebut resolusi berarti ini sebuah tantangan dan peluang bagi kita. Seorang janda mampu memberi dengan iman di tengah situasi kekeringan, penderitaan, dan kelaparan. Memberi dari sisa hidupnya. Jika aku dan anakku memakan roti itu, maka kami akan mati. Wah, berarti ini sisa terakhir persediaan hidup. Dan setelah itu dia akan mati. Dan dia diperintah memberi dengan iman. Ini menjadi ironi. Ironi disebut karena ada paradoks. Masa Tuhan memerintah janda yang miskin menolong hambanya Nabi Elia dalam situasi paceklik? Seharusnya dimintalah kepada orang kaya, bukan? Sebelum ini Nabi Elia sudah bertemu dengan perempuan kaya, Izebel, istrinya Ahab. Dan ini tinggal di istana. Tetapi Elia tidak diperintahkan tinggal di istana, tetapi diperintah bertemu dengan janda yang tidak disebut namanya, dengan seorang anak yang tidak disebut namanya, untuk tinggal di sana menanti hari Tuhan berganti dan Tuhan mengubah situasi menjadi tahun berkat. Artinya hujan akan datang, tanah akan menghasilkan hasil bumi dan makanan yang digunakan sehari-hari. Ini menjadi peristiwa yang ironi. Dan mungkin kita pun akan mengatakan nanti, masa resolusi GMI Anugerah 2023 ialah memberi dengan iman di tengah resolusi, di tengah situasi resesi global, ekonomi global, dan di tengah keadaan Indonesia nanti atau termasuk dunia ini yang mengalami persoalan ekonomi, dan kami diperintahkan untuk memberi. Nah, ini kan ironi ya. Tapi percayalah bahwa
warga jemaat GMI yang diperintah ini lebih daripada seorang janda Zarfat kan. Di rumah sekarang tidak hanya satu tepung lagi kan, habis itu lalu mati kan, enggak kan. Di rumah masih ada persediaan kan. Lebih daripada seorang janda Zarfat ini. Artinya kita belum seperti janda Zarfat ini. Pastilah resolusi kita lebih daripada seorang janda Zarfat. Sehingga ketika kita mampu nanti memberi dengan iman, maka kalau di sini dikatakan minyak dan tepung tidak akan habis hingga hujan tiba, maka kita pun nanti jika kita mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 memberi dengan iman, maka tahun resesi ini tidak akan membuat kita habis atau mati. Tetapi tahun ini akan diberikan Tuhan bagi kita sampai kapanpun resesi ini berakhir. Maka Tuhan tidak akan menghabiskan apapun persediaan yang ada di rumah kita sekarang. Baik di saldo rekening kita sekarang. Itu tidak akan habis. Sampai hujan tiba. Artinya sampai resesi ini berakhir. Jika resesi ini pun nanti berakhir 1 tahun, dompet kita tidak kekeringan. Makanan minuman di rumah kita tidak akan habis. Hati kita berkobar-kobar memberi dengan segala yang ada pada kita. Ini yang menarik. Karena itu pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita memberi dengan iman di tengah situasi resesi ekonomi ini. Di tahun-tahun yang gelap ini. Tadi ada orang mengatakan begini, ini tahun gelap. Mengapa orang percaya ada di tahun gelap? Bagi orang percaya tidak ada tahun gelap. Nah, jangan dikatakan begitu. Memang dunia mengalami resesi. Kita harus terima, ini fakta. Tetapi jangan kita katakan bagi orang percaya tidak ada tahun gelap. Ada. Tetapi bagi orang percaya, walau tahun ini gelap, kita mampu melewatinya. Itu yang penting. Dunia ini tidak akan hilang dari kemiskinan, dari kejahatan. Tetapi di tengah dunia yang miskin dan kacau dan jahat, orang percaya bisa berjalan melewati hari-hari hingga tahun berakhir. Itu yang mau kita yakini. Jadi dunianya tidak mempengaruhi kita. Kita yang akan mempengaruhi dunia yang gelap ini. Makanya kita menjadi anak terang, menerangi dunia yang gelap. Kita menjadi anak terang, menerangi ekonomi yang gelap. Sehingga orang percaya, walau ekonominya tadi sedikit seperti janda Zarfat, tetapi dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kelaparan. Ini yang penting. Makanya apa tipsnya? Ini yang mau kita pelajari di tahun baru ini. Apa resolusi kita? Apa cara kita menghadapi resesi ekonomi global ini? Yang pertama, kita harus mampu berharap kepada Tuhan dan janjinya. Nah, kalau kita baca tadi, Elia menyatakan janji Tuhan kepada janda di Zarfat itu. Dia berkata, buatlah seperti yang kukatakan itu. Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini yang pertama. Jadi kita harus mampu berharap kepada Tuhan dan janjinya. Kalau kita mengatakan tahun ini resesi, tetapi kita harus berjalan. Walau resesi, saya akan melakukan pekerjaan Tuhan karena Tuhan berjanji tidak akan membuat aku kelaparan, tetapi Tuhan akan berjanji menolongku sepanjang tahun ini. Maka kita terus berharap, maka resesi ini akan bisa kita lalui dengan iman dan pengharapan. Maka iman yang kita lakukan itu akan mendatangkan benih iman yang memampukan kita melewati tahun hari kesulitan itu. Itu yang pertama. Kita mampu berharap kepada Tuhan dengan janjinya. Tuhan telah berjanji tadi, kalau kau buat bagiku, maka bagimu pun akan ada. Nah, jadi kalaupun nanti resesi, berilah
berilah bagi Tuhan. Teruslah memberi bagi Tuhan. Memberi waktu bagi Tuhan, memberi tenaga bagi Tuhan, memberi dompet kita pun bagi Tuhan. Jangan takut. Karena Tuhan akan memberi juga bagi kita. Memberi juga bagi keturunan kita. Memberi juga bagi gereja kita. Jadi tidak ada orang yang memberi jadi miskin. Tapi orang yang memberi akan semakin diberi. Ini yang pertama. Itu tipsnya yang pertama. Itu resolusi kita yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu bertindak dengan iman. Wow, ini yang penting. Perempuan janda ini sudah berkata, dia akan mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, ayat 12. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Belum ada. Yang ada tepung, harus diolah. Maka dia cari kayu. Itu masih 3 potong kayu. Dengan 3 potong kayu itu dia akan mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak untuk menjadi roti. Tetapi kalau itu dilakukannya, matilah mereka. Tetapi pergilah, kau buatlah apa yang kau buat tadi, yang mau kau buat tadi. Itu kan pergi dengan tindakan iman. Bisa saja dia berkata, itu omong kosong itu. Siapa kau rupanya? Kan bisa kan? Dia meragukan hamba Tuhan itu, nabi itu. Banyak nabi palsu sekarang. Kau termasuk itu mungkin. Jangan-jangan kau penipu. Kan bisa saja kan? Tetapi dia pergi dengan bertindak dengan iman. Lalu dia melakukan sesuai dengan perintah nabi. Maka apa yang terjadi? Dikatakan dalam teks itu, tidak lagi pernah kekeringan. Ya, tepung itu tidak pernah habis. Minyak tidak pernah kering. Tidak habis. Artinya bertindak dengan iman akan melahirkan sesuatu dengan iman. Ini yang menarik dari teks ini. Jadi tips yang kedua, resolusi kita menghadapi tahun gelap ini ialah kita harus mampu bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman menandaskan tentang tindakan dengan keyakinan. Jadi kalau sudah disuruh lakukan. Memang kita sering meragukan setiap perintah Tuhan. Dikatakan begini, kasihilah musuhmu. Atau kalau kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Itu kan? Kalau kau disakiti, ampunilah. Lalu di sisi lain ada perkataan lain, jangan. Kalau tampar pipi kiri, pipi kanan itu kan sakit. Kalau ditamparkan gini, tak. Lebih sakit mana? Yang gini atau gini? Yang kedua kali. Tamparan pertama itu tidak sakit. Tak. Tapi yang kedua ini kan sudah begini tenaganya. Lebih sakit. Maka orang menghindar melakukan firman Tuhan. Karena menyakitkan. Kalau kita jujur, ada orang gak berdekatan dengan kita? Enggak. Karena tidak bisa kong kali kong. Orang jujur dihindari karena tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan cara jujur. Makanya orang menghindari orang jujur. Orang baik apalagi dihindari. Ini yang menjadi tantangan kita. Sehingga tindakan iman kita tanda petik kita ragukan. Kalau aku lakukan kebenaran, jangan-jangan nanti aku bla bla bla. Kalau aku jujur, maka nanti apa yang kukasih sama istri anakku? Padahal ini tahun baru kan. Mau beli kue kan, mau beli bir lagi, mau beli panggang. Makanya ya udahlah, cincai-cincai lah, sikit-sikit gak apa-apa. Tuhan tahu kok itu kan dalam perayaan tahun baru. Ini yang salah. Sehingga kita tidak mau bertindak dengan iman. Maka tahun ini kalaupun ada tawaran, ada godaan, katakan tindakan kita dengan iman. Bisa saja kita mendapatkan RP banyak, tapi akhirnya di prodeo et patria kan. Masuk ke penjara. Ngapain? Hanya dapat 50 juta, tapi akhirnya anak istri melarat. Ngapain? Tapi biarlah dapat 1 juta, 2 juta, tapi kita merayakan dengan sukacita.
Walaupun makan ikan teri tapi rasanya seperti saksang kan. Daripada ada saksang rasa menyakitkan kan. Kenapa? Ya bapakmu di sana, bagaimana kita makan enak di sini kan gitu. Gak enak. Tapi kebersamaan itulah rasa yang enak. Maka bertindaklah dengan ini. Maka resesi ini tidak apa-apa bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus siap menghadapi situasi yang belum kita tahu pasti. Ketiga, kita harus siap menghadapi situasi yang belum kita tahu pasti. Janda ini apakah dia sudah tahu pasti minyaknya tidak habis, tepungnya habis? Tidak. Dia nggak tahu itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah janda ini setelah mengiyakan perintah Tuhan, apakah dia sudah tahu anaknya akan mati? Tidak. Tetapi ketika dia mau melakukan, menghadapi situasi apapun dia mau. Coba memang ini diskusi yang paling enak ini. Setelah dia memberi hidupnya, memberi tepungnya, memberi buli-bulinya. Tetapi dia berkata ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada, artinya mati. Makanya orang takut menjadi pelaku firman Tuhan. Karena seperti ini, ternyata di depannya ada penderitaan yang menyakitkan. Makanya kita harus mampu menerima situasi, sesuatu yang tidak kita tahu pasti. Selalu orang kita berkata kan, kita telah memasuki tahun 2023, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Siapa yang tahu yang terjadi di depan? Enggak ada. Besok pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita siaplah menerima situasi itu. Perempuan janda ini berkata, kata perempuan ini, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati? Ini menyakitkan. Orang yang mau mengikut Tuhan itu menyakitkan. Tetapi Elia berkata, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya, membawa ke kamar di atas, lalu dia membaringkan anak itu, lalu dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anak ini? Lalu dia berkata lagi, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Maka Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Dan anak itu hidup kembali. Dan janda itu bersuka cita dan mengeluarkan pernyataan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, penderitaan yang sulit, jangan berhenti di penderitaan itu. Tetapi angkat tanganmu menyerah kepada Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Itu lagu kita tadi. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan dengan sayapnya menaungi kita, membawa kita terbang tinggi melewati penderitaan itu. Inilah yang mau kita lakukan. Maka sebagai orang percaya di resolusi 2023 ini, kendati kita tidak tahu apa tahun gelap itu, apa resesi ekonomi itu, kita harus siap menghadapi situasi yang belum kita tahu pasti. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi tahun ini. Apakah suka, apakah duka. Tapi baik suka maupun duka dipakainya untuk kebaikan kita. Kalau soal penderitaan ini ada ilustrasi sedikit. Seorang bapak dan anak melewati badai. Naik sepeda motor lah istilahnya ini kan, naik sepeda motor lalu kencang badainya. Datang anaknya mengatakan, "Papa, berhentilah, ini badainya kencang. Kalau kita lewati nanti jangan-jangan kita tumbang di motor ini, kita mati."
Bapaknya mengatakan, pegang yang kencang, kencang, kencang. Digas dengan motor. Makin kencang lagi, makin kencang. Wah, ini Halilintar Guntur sudah makin kilapnya makin menakutkan. Berhentilah. Makin kencang, pegang, pegang. Lalu mereka lewati. Ternyata di ujung sana tidak ada hujan. Di situ matahari terbit terang dan anginnya tidak kencang. Lalu setelah itu barulah bapak itu menghentikan sepeda motornya, membereskan tubuh yang basah. Lalu dia berkata kepada anaknya, anakku, ketika kita berhenti di tengah badai yang kencang itu, maka badai akan menerpa kita dan kita celaka dan bisa saja hanyut di bawah badai dan mati. Tetapi ketika badai datang kencang, jangan berhenti, tapi lewati badai itu, karena di ujung badai ada pelangi kasih. Jadi kalaupun resesi ini adalah badai besar bagi kita nanti, jangan berhenti di situasi badai itu. Jalani terus, karena di depan sana ada pelangi kasih. Itu yang ketiga. Kita harus siap menghadapi situasi yang belum kita tahu pasti. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Orang yang setia berlelah, orang yang setia menderita, pada akhirnya akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Setialah sampai mati, maka Tuhan akan beri kepada kita mahkota kehidupan. Jadi walau menderita, teruslah menjalaninya. Karena ada berkata pepatah bijak, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau kita awali dengan penderitaan, walau dikatakan ini tahun resesi, jalani terus. Karena kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Ada orang berkata begini, doanya, Tuhan, kita kan kalau ada menerima penderitaan, kita berdoa begini, Tuhan, kalau boleh hilangkanlah penderitaan kami, lalukanlah penderitaan kami ini. Itu memang doa yang kurang tepat. Tetapi doa yang tepat ialah, Tuhan, kuatkanlah punggungku untuk mengangkat beban ini, sehingga aku mengangkat beban ini sampai pada akhirnya. Jadi punggung kita yang kuat. Jadi bukan mengurangi beban. Beban itu setiap keluarga, setiap pribadi diberikan Tuhan. Tetapi ketika punggung kita kuat karena iman kita, maka kita mampu mengangkat beban itu pada akhirnya. Daripada kita berserah, Tuhan lepaskanlah kami dari penderitaan ini. Akhirnya kita mudah mengeluh dan tidak sampai pada akhirnya. Itu yang mengecewakan. Maka Tuhan menolong kita sampai pada akhirnya. Apa yang mau kita renungkan dalam tahun baru ini? Yang pertama, kuasa dan mujizat Allah selalu tersedia bagi orang yang percaya. Itu yang pertama. Mujizat dan kuasa Allah selalu tersedia bagi orang yang percaya. Janda Sarfat itu percaya pada Nabi Elia, maka mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah kelaparan, buli-bulinya berisi terus, tepungnya berisi terus, anaknya yang mati pun hidup kembali. Jadi kalau kita percaya dalam tahun baru 2023 ini, kendati ada masalah, kendati ada pergumulan, kita yakini mujizat terjadi dalam keluarga kita. Bahkan Tuhan menghidupkan kembali yang mati. Mungkin sudah mati persaudaraan kita, hidup lagi. Mungkin hubungan suami istri sudah mati cintanya, hidup lagi. Mungkin cinta kasih kita kepada anak-anak dan anak-anak kepada kita sudah mati, hidup lagi. Maka keluarga kita seperti Mazmur 33 yang kita baca tadi, menjadi keluarga yang rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita harus berlanjut apapun situasinya.
Jadi kalau resesi kita hadapi, hidup kita terus berlanjut, jangan berhenti di resesi itu. Karena orang yang berhenti di resesi akan mati ditimpa resesi. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tetap bermurah hati di masa sukar. Memberi dengan iman itu berarti kita bermurah hati di masa sukar. Jangan katakan, ini resesi Bung, aku nggak bisa menolongmu. Wow, ini nanti membuat kita tidak berhasil melewati resesi ini. Saya coba mengundang kita membaca epistel tadi di halaman agenda nomor 14 warta jemaat di atas itu ada ayat 12. Ayat 12-nya. Kita baca dulu bersama-sama. Ayat 12 itu. 3-2 ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa saja yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi memberi dengan iman adalah memberi apa yang ada padamu. Janda itu ada sedikit tepung, sedikit minyak, dia memberi apa yang ada padanya, akhirnya dia tidak kekurangan. Jangan memberi dari apa yang tidak ada padamu. Itu namanya nanti memaksakan diri namanya. Jangan memaksakan diri. Tetapi di resesi ini, berilah dengan apa yang ada padamu. Ada pada kita tenaga, berilah tenaga. Ada pada kita pikiran, berilah pikiran. Ada kekuatan, berilah kekuatan. Ada uang, berilah uang. Ada talenta, main musik, berilah itu. Maka kita akan diberkati. Itu yang ketiga. Yang terakhir, keempat, ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan menghasilkan mujizat. Janda Sarfat taat, maka terjadi mujizat. Jadi kalau kita taat pada firman Tuhan pada tahun ini, memberi dengan iman, maka mujizat demi mujizat akan menjadi bagian kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki 2023, menjalaninya dengan iman, menjalaninya dengan mengandalkan kuasa Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Bapa, karena kekal firman-Mu telah memberi kami siraman rohani, menjadikan kami punya resolusi menghadapi resesi ekonomi global 2023. Kami boleh menghadapi situasi yang tidak pasti karena kami punya iman. Dalam resesi ekonomi global ini, kami diajar firman-Mu memberi dengan iman. Dengan memberi dengan iman, maka kami akan mendapatkan mujizat demi mujizat. Hidup kami akan berlanjut terus. Bahkan kami akan mendapatkan kemurahan hati ketika kami mampu memberi di masa sukar. Dan ketaatan kami akan menghasilkan mujizat demi mujizat. Berkatilah kami mengerti memahami firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar menjadi bekal kami menjalani hari-hari kami hingga akhir tahun ini. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.